kembali lagi di DWP Vlog Channel ya, dengan saya Denny. Untuk hari ini kita akan mancing lagi ya. Kita akan main ke rawa-rawa. Sebelumnya kita sudah main ke sungai ya. Pada minggu lalu rekan-rekan bisa lihat untuk vlog saya sebelumnya, saya bermain di sungai ya untuk target ikan hampala atau sebarau. Nah, kali ini saya bawa rekan saya di sini. Tapi sebelumnya saya akan perkenalan lagi ya. Mungkin dari rekan-rekan semua atau brother semua belum kenal dengan saya. Saya Denny Wirapratama ya. Ini adalah channel yang saya buat sekitar 1 bulan yang lalu. Hari ini langsung aja mungkin perkenalan ya. Oke, selamat pagi ya untuk rekan-rekan DWP Vlog Vlog Channel ya. Semoga berkembang nanti Amin amin. vlognya untuk depannya. Oke, terima kasih Bang Denny ya untuk kesempatan saya untuk belajar ya. Jadi kita di sini masih newbie, pemula. Jadi mungkin untuk persuhuannya mungkin untuk ini Bang Denny mungkin bisa kita jadikan hobi kita yang baru gitu. Oke, brother, kebetulan sedikit cerita untuk rekan saya saat ini Bang Ogi ya. Ya. Panggilannya Bang Ogi. Jadi kemarin kita baru libur nih. Jadi kita libur kerjanya Sabtu Minggu. Nah, untuk kita kemarin balik jam sorean lah Bang Ogi ya. Sorry. Jadi kita beda wilayah ya. Beliau di utara dan saya ada di selatan ya untuk wilayah pekerjaan kita. Jadi sebelum jamnya pulang dia udah nelpon saya nih ya, udah sampai mana Bang katanya. Iya. Jadi saya bilang saya belum pulang gitu, saya masih ada kerjaan yang masih harus diselesaikan. Jadi dia udah preparation atau siap-siap untuk pulang ya. Dan tujuannya apa? Dia ingin menanyakan tackle ya, tackle pertama, kemudian tackle pancing ya. Tujuannya adalah untuk belajar mancing dengan teknik casting ya. Dan saya bilang nanti saya sampai sekitar 2 jam kemudian, saya bilang, karena untuk area pekerjaan saya cukup jauh untuk pulang ke tempat saya tinggal ya. Nanti rekan-rekan akan lihat tutorial untuk sharing ke Bang Ogi bagaimana caranya menggunakan tackle bait casting ya. Saya sebenarnya sarankan untuk gunakan tackle spinning, tapi beliau ingin langsung casting namun dengan tackle bait casting juga gitu. Jadi kita akan lihat aja nanti bagaimana, karena sebelumnya hobi beliau ini adalah goes. Iya. Jadi goeser ya. Nanti kita akan lihat aja ya. Dan buat rekan-rekan kerja yang lain, Bang Hendra, Ari, Mbak Ulan, kemudian Hikmah, ada lagi yang hobi sepeda, siapa lagi? Mungkin baru itu aja. Baru itu aja. Mungkin nanti nyusul Bang Denny mungkin ya. Insya Allah. Dan kemudian Bang Romi ya, belum tahu nih, dia masih fokus ke radio. Mungkin kita bisa kombinasikan hobi kita mancing sambil radio sambil bersepeda nantinya ya. Iya, bagus. Dan juga buat Om Ridarto, kemarin sempat komen di vlog saya sebelumnya, kebetulan nih bapak darinya Bang Ogi ya, bilang gini, mau mancing aja banyak kali diskusinya aja. Jadi tujuannya adalah untuk pembelajaran sih sebenarnya, sharing gitu. Saya sendiri pribadi sebenarnya untuk mancing ini sudah lama, sejak saya masih kecil ya, sejak SD. Itu dari diajarkan oleh ayah ya. Dulu mancing pertama itu masih menggunakan bambu ataupun batang sawit ya. Mancing dengan kail biasa, senar mono, target-target ikan puyuh dulu gitu kan, kemudian di sungai gitu. Untuk casting saya masih baru sebenarnya, jadi sekitar 2 tahunan lah. Di sini saya hanya sharing, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan brother semua yang barangkali ingin belajar bait casting, termasuk rekan saya sendiri ya, Bang Ogi. Jadi racunnya mudah-mudahan bisa meresapi ke dalam tubuhnya, ke dalam pikirannya ya. Saya harap tidak berhenti sampai di sini. Bang Hen, Mbak Ulan, kemudian Bang Ari ya. Ingat ya Bang Ogi ini ya. Jangan-jangan nanti bisa berubah nih. Saya berharap Obi tetap jalan ya. Dua-duanya tetap jalan. Iya, takutnya nanti ibarat kece orang awak apa? Angge-ngece ayam. Ya, orang Minang bilang seperti itu ya brother ya. Jadi kita langsung saja ya. Saya mengajarkan Bang Ogi teknik-teknik dasar yang digunakan untuk kita bagaimana cara melempar lur ya. Di sini saya akan ajarkan Bang Ogi yang pertama, yang perlu diketahui untuk bagian-bagian atau konfigurasi dari si baitcaster atau bait casting tackle ini sendiri. Yang pertama, di sini ada yang namanya bagian utama ya. 2 bagian utama itu adalah yang pertama itu adalah joran ya, sudah dipegang. Nah, ini joran nih Bang Ogi. Ya. Jadi ada joran, kemudian kita punya yang namanya
katrol ya, atau reel ya. Di sini kita gunakan bed casting reel ya, katrol bed casting. Bed casting dia posisinya di atas, kalau untuk katrol spinning dia ada pada bagian bawah ya. Oleh sebab itu seperti ini Bang Ogi ya. Iya. Dan kemudian yang perlu diketahui di bagian yang lainnya ini joran, ada bagian juga yang namanya kita handle untuk berpegangan di sini ya. Oke. Nih yang bagian busa ini untuk kita pegang, dan ini posisinya perpegangannya seperti ini ya. Jadi kalau saya pribadi, ada juga orang seperti ini ya, bagian seperti ini, ada juga yang segi kayak seperti ini. Kalau saya lebih nyaman seperti ini. Saya ajarkan Bang Ogi, jari kelingking ada di bagian yang ini ya. Jadi fokus tangan itu pegang ke si reelnya sendiri. Jadi ini posisinya seperti ini. Oke brother. Nah ini bisa diperhatikan Bang Ogi ya. Ya. Nah nanti ini tekan tamber ini. Nah kemudian untuk bed casting reelnya, bagian-bagiannya yang pertama yang perlu diketahui dasar-dasarnya, penting di sini ada tumbar Ya. Tumbar ini kita untuk free kan si senar. Jadi kita seperti ini ya, tekan, coba tekan, umpannya jatuh ya. Oke. Nah ketika seperti itu kita tekan seperti ini Bang Ogi. Nah ini kita tahan. Nah itu nanti baru kita lempar. Nah kemudian bagian yang berikutnya adalah handle. Oke. Di sini handle berfungsi untuk memutar senar ya. Jadi setelah kita tekan tamber ya Bang Ogi, tekan tamber seperti itu. Oke. Nah kemudian gulung, dia akan secara otomatis tamber akan naik. Oke. Nah perlu diketahui dia hanya satu arah ya, satu arah, karena dia menggunakan one way bearing namanya. Jadi dia hanya ke depan saja, bukan ke belakang. Kalau ke belakang nanti malah ngulur lagi. Oleh sebab itu didesain dia hanya menggulung ke depan seperti itu. Oke Bang Ogi. Dan kemudian di sini ada yang perlu di setting. Yang pertama itu adalah tension knob. Kalau saya sering tension knob itu yang penting jangan goyang. Jadi settingnya diputar ini ya. Ini kan sudah, coba settingannya nggak goyang kan, nggak bunyi kan. Nah yang penting jangan goyang. Sisanya kita akan lakukan settingan pada brake ya. Baik, kalau ini kebetulan magnet ya, magnetic brake, dan yang saya gunakan saat ini, yang saya pegang ini adalah centrifugal brake. Jadi hanya beda sistem saja. Pada dasarnya tujuannya hanya kita bisa melempar umpan, dan tergantung personal ya, lebih senang yang mana, lebih milih yang mana ya, bebas ya. Yang penting untuk saat ini saya gunakan centrifugal dan ini magnetic. Nanti tinggal setting aja. Kalau magnetic dia external dial ya, di sini kita putar dari 0 sampai 6 sini ya. Ya, dan kemudian yang ini internal dial. Jadi kalau untuk beberapa reel BC saya ketahui itu ada juga yang di luar gitu, dia external dial ya. Kalau saya punya ini internal dial. Jadi kita pemilihan nomor brake itu ada di dalam, tinggal kita putar aja. Oke, untuk tackle yang saya gunakan saat ini adalah reel Piscifun Phantom X ya, rasio 6. Dan untuk rod saya gunakan 614 medium light. Dan yang Bang Ogi gunakan saat ini brand casking ya untuk reel BC, dan ini rasio 7. Kemudian untuk rod 10-20. Oke, kita langsung saja ya. Rekan-rekan lihat bagaimana cara Bang Ogi nanti saya ajarkan melempar lure ya. Yang pertama yang penting bisa melempar dulu. Oke. Ya. Kita lihat untuk berikutnya. Baiklah brother, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang ya untuk mengenai dasar-dasar untuk bed casting yang saya informasikan ke Bang Ogi. Kali ini kita akan coba bagaimana caranya melempar ya, melempar lure. Nah yang perlu Bang Ogi ketahui adalah yang pertama tadi, pastikan si spool tidak goyang ya. Coba putar apanya dulu, coba putar ini tension knob. Nah itu masih goyang enggak? Spoolnya goyang nggak? Spool ini ya. Oh, ini oh no. Oke. Kan nggak goyang. Nah brake coba di nomor berapa sekarang? 8. Oh 8 nggak apa-apa. Jadi coba Bang Ogi lempar kayak gini. Ini saya contohkan. Jadi saya akan contohkan brother
bagaimana cara melempar. Tadi posisi tangan seperti ini, tekan tambar, arahkan ke sasaran ya. Jadi kita posisikan joran untuk umpan itu sekitar 30 cm lah kira-kira ya, lebih juga nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa, di mana nyaman ya. Tapi sebagai contoh di sini akan saya berikan sekitar 30 cm. Biar saya coba dulu lagi. Oke, kemudian setelah tumbar sudah ditekan, spool kita tahan, kita coba lempar. Nah seperti itu posisi ketika dia melempar, saya miringkan seperti ini ya. Jadi spool full free dia untuk bergerak bebas sehingga senar keluar dengan sempurna. Oke, kemudian kita gulung. Karena di sini kita main soft rock, kita retrieve pelan saja. Oke, kita retrieve pelan. Apabila ada rumput, kita lambatkan lagi, jangan sampai nyangkut Bang Ugi ya. Oke. Oke, seperti itu. Dasarnya cuma seperti itu aja. Jadi kita coba aja langsung ke Bang Ugi. Bang Ugi, mungkin bisa disapa brother kita. Oke, brother DWP Vlog Channel, kita akan coba ya. Oke. Setelah tadi di coaching atau diberi arahan, kita coba aja, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bang Denny. Oke, silakan Bang Ugi. Coba ya. Iya, keren. Oke, retrieve pelan Bang Ugi ya. Untuk pemula nggak apa-apa. Oke, coba lagi Bang Ugi nanti. Agak diberikan power. Oke, kusut nggak kira-kira? Coba lihat. Enggak. Coba lihat di ininya kusut spool. Oke, lihat kan ke rekan-rekan kita. Oke. Tidak kusut. Tidak kusut ya brother ya. Jadi posisi tangan saya sarankan ke Bang Ugi, posisi ketika melempar seperti ini brother ya, jangan seperti ini. Jadi seperti ini, jadi spool free dia, maksudnya akan lebih long cast dia kalau selama ini saya coba ya. Jadi akan diterapkan sama Bang Ugi. Tadi Bang Ugi seperti ini ya, ini kan melempar ketika overhead kayak gini ya. Jadi teknik yang pertama saya ajarkannya adalah overhead ya, jadi teknik dasar aja. Ada masalah? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, gimana posisi tangan tadi Bang Ugi? Coba didekatkan. Oke, tidak kusut ya, coba lebih dekat lagi biar dilihat sama brother kita. Nggak kusut ya brother ya. Oke. Tidak kusut, tidak backlash. Siap. Oke. Coba lagi. Dari sini juga nggak apa-apa. Oke. Os, Ya. ini. Oke. Bisa dilihat gimana tadi posisi tangan ketika lempar. Nah, gitu ya. Oke, brother. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial ya Bang Ugi ya. Oke. Udah mulai bisa. Udah mulai bisa. Kita lanjut untuk Handle. uncal. Ya. Kita lanjut untuk uncal lagi ya. Oke. Ya mudah-mudahan membuahkan hasil ya brother ya. Semoga ya. Tidak boncos karena masih pemula juga Bang Ugi. Oke, doakan saja. Kita lihat nanti di part yang berikutnya. Oke, bye bye. Bye bye.